Dan memang seperti itu, jika orang mau menyihir atau mengganggu targetnya, memang harus dikacaukan atau dirusak psikisnya. Untuk menakut-nakuti dia. Kenapa? Dengan takutnya nanti itu jatuh mentalnya otomatis rusak atau jepung. Madu ini saya juga belajar mengilmui tentang apa yang saya dagangkan, termasuk madu. Madu ini saya ada komunitas, salah satu komunitas madu tergabung di dalamnya di Indonesia ini. Boleh sebut nama? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, bicara tentang bisnis kembali, dan juga kita akan mengulas mengenai bagaimana perjalanan narasumber kita dalam menggeluti dunia ruqyah. Dan tentunya di kesempatan kali ini pula saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yakni Al-Ustadz Ahmar Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana kabar semua? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya ya, bersedia untuk datang kemari untuk berbagi cerita. Nah, Ustadz mengawali daripada obrolan kita di kesempatan kali ini, boleh Ustadz diperkenalkan tentang perjalanan hidup Ustadz bahkan sampai menempuh pendidikan di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Mekah. Syukran. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kami atau saya pribadi tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya sekedar sharing saja. Sharing pengalaman, jika ada hikmah dalamnya bisa diambil. Pertama, nama saya Ahmar. Saya asli dari Kolaka. Anak Bugisiun, orang Bugis, lahir di Kolaka. Alhamdulillah ke Makassar. Awalnya sih kerja, mau kuliah tapi uangnya tidak ada. Alhamdulillah setelah menjalani kehidupan di Makassar, bergaul beberapa teman-teman, ikhwah, akhirnya semakin dekat, semakin ingin menimba ilmu, semakin ingin memperdalam ilmu agama ini. Akhirnya pada tahun berapa ya, saya dikenalkan dengan Mahat Albir, bergabung di Mahat Albir. Masya Allah, saya kiranya dulu itu Mahat Albir mahal. Pas masuk, Masya Allah, rahis jiddan, murah sekali ya, Masya Allah, dan luar biasa. Akhirnya saya bisa bergabung di Mahat Albir, Masya Allah. Apa yang membuat tertarik Ustadz sampai masuk ke Mahat Albir, padahal banyak sekali mahat-mahat yang ada di Sulawesi Selatan gitu? Iya, pertama memang kalau di Makassar ada dua ya, yang kampus berbasis bahasa Arab. Pertama Mahat Albir, yang kedua Stiba Makassar. Ya, saya pilih Albir pertama sesuai dengan kapasitas saya. Sesuai kapasitas saya. Di sisi lain juga dari kurikulum dan mata pelajaran yang ada di Albir ini dan di Stiba hampir sama. Mungkin dosennya yang berbeda. Hanya yang membuat saya tertarik itu adalah pertama lingkungan di sini juga, kita boleh tinggal di luar. Kedua, di sini itu semua kelompok bergabung di sini, artinya kuliah di sini, sehingga kita merasakan yang namanya toleransi di dalam. Ada sipulan dari ini, tetapi ketika dalam satu kelas kita sama semuanya, alhamdulillah kita juga bisa saling menghargai dalam perbedaan pendapat yang di dalamnya itu ya sudah pasti ada, tapi bagaimana cara penyikapan terhadap masalah khilafiyah. Dan di sini alhamdulillah dari itu saya banyak belajar tentang hal itu. Akhirnya pergi ke sana nyambung, pergi ke sini juga nyambung. Gitu. Banyak teman. Perasaan Ustadz masuk ke dalam Mahat Albir diterima, kan banyak juga dari teman-teman yang ingin sekali berkuliah di Mahat Albir, tapi tidak diterima Ustadz ya, entah karena alasan berkas dan lain sebagainya. Tapi kan Ustadz alhamdulillah diterima di Mahat Albir. Perasaan pada saat itu bagaimana Ustadz? Ya, senang sekali, insya Allah, bersyukur kepada Allah.
Saya bilang mungkin ini salah satu jalan yang Allah berikan kepada saya, pesan yang sangat luar biasa bisa diterima di kampus ini, yang dimana masuk di kampus ini melalui tahapan seleksi, dan alhamdulillah bisa lolos, bisa menuntut ilmu di sini. Nah Ustadz, mendengar berita beberapa hari yang lalu Ustadz ya, kita tahu Mahat Algiri kan belajar tentang mendalami ilmu agama. Ya salah satunya belajar bahasa Arab dan juga tidak lepas dari yang namanya ruqyah ya Ustadz ya. Ya. Bahkan kami beberapa hari yang lalu sempat bercerita pada teman-teman bilang kalau mau mengundang tentang narasumber nih Ustadz Ahwar ya, insya Allah direkomendasikan. Boleh Ustadz dijelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan ruqyah syar'i itu seperti apa sih Ustadz sebenarnya? Iya, pertama saya jelaskan ini sesuai kapasitas saya, dan tentunya di luar sana banyak lebih fasih dan lebih paham tentang ini. Pertama, ruqyah itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kan artinya itu al-a'udah atau at-ta'widz, artinya bacaan atau perlindungan. Sehingga Syekh Albani itu menjelaskan bahwa ruqyah itu adalah bacaan perlindungan yang dibacakan kepada orang yang sakit, entahkah itu flu, demam, tersengat dengan binatang-binatang yang melata, beracun, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan doa-doa dari hadis Rasulullah yang sahih. Itu adalah ruqyah. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata ruqyah ini adalah jampi-jampi atau mantra-mantra. Seiring perkembangannya zaman, dari dahulu kan sudah ada yang namanya jampi-jampi, mantra-mantra. Orang dahulu sebelum datang Islam itu jika ada keluhannya, dia merasakan sakit, dia larinya ke dukun. Karena memang pada saat itu ya dukun tempat dia berobat. Yang dominan dengan kata-kata itu tadi, mantra sama jampi-jampi. Namun setelah datang Islam, Rasulullah pertama diharamkan ini ruqyah secara umum. Sebagaimana sabda Rasulullah, innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sebenarnya ruqyah itu sama tamimah sama tiwala itu syirik. Sehingga hukum asal dari ruqyah ini sebenarnya haram. Salah satu tujuannya adalah untuk menutup semua pengobatan-pengobatan yang mengarahkan kepada kesyirikan, sehingga diharamkan ini ruqyah. Sehingga membuat para sahabat yang pernah bergelut di situ bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dulu bersama keluarga sering mengobati atau melakukan ruqyah jampi-jampi tadi itu kepada orang dan keluargaku. Bagaimana menurut Rasulullah? Dia tanya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, "I'ridu ilai ruqakum." Tunjukkan kepada saya ruqyah kalian. La ba'sa birruqah, tidak apa-apa ruqyah malam fihi syirkun. Selama di dalamnya itu tidak ada kesyirikan. Akhirnya dalil ini yang membuat ruqyah itu boleh digunakan, yang penting tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Dan Rasulullah pun juga melakukan ruqyah. Dia ruqyah istrinya, dia ruqyah cucunya, bahkan Rasulullah sendiri diruqyah oleh malaikat Jibril. Sehingga dalam hal ini ruqyah itu sangat penting untuk kita pakai dalam pengobatan. Hanya tanda kutip itu lagi, di luar sana banyak memandang ruqyah itu gampang remeh karena ruqyah itu dibacakan, ditiup, lalu selesai begitu saja. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalamnya, ruqyah itu Masya Allah luar biasa sekali keilmuannya. Ilmu di dalamnya itu sangat luas. Bahkan masalah akidah, muamalah, bahkan ilmu fikih sekaligus. Coba bayangkan ketika kita ke rumah pasien, orang yang lagi stroke, kita disuruh ruqyah. Di dalam ruqyah kan salah satu tujuan ruqyah itu adalah dakwah. Kita mau dakwahi dia suruh sholat, sedangkan kita tidak paham bagaimana caranya sholatnya orang yang stroke, bagaimana sholatnya orang sakit. Nah, di sini tentunya memicu atau membuat kita lebih tertarik lagi untuk memperdalam ilmu agama ini, lebih belajar lagi agar apa? Lebih banyak senjata, lebih banyak peluru yang kita pakai untuk berdakwah di lapangan. Dan dakwah ruqyah ini Masya Allah testimoninya luar biasa sekali.
Kalau di luar sana kita lihat ada saudara kita door to door untuk berdakwah, ruqyah ini kita yang dipanggil, tidak door lagi pintunya. Kita dipanggil dan face to face. Bahkan sampai level ada orang yang rela membakar kerisnya yang harganya puluhan juta hingga ratusan juta karena wasilah dakwah ini. Yang tentunya setelah taufik dari Allah, mereka menerima dakwah ruqyah ini dan rela meninggalkan hal-hal yang berbau kesyirikan. Ya, bakar bocor-bocornya kan tidak mudah itu. Kita berdakwah di mimbar, berdakwah di secara umum itu dia pulang belum tentu dia amalkan atau dia kerjakan apa yang kita larang. Tapi ketika kita berdakwah dengan ruqyah ini, masya Allah luar biasa sekali. Dan ini juga salah satu yang membuat saya semakin tertarik dengan ruqyah. Saya juga menganggap bahwa ruqyah ini adalah hidayah buat saya. Karena kenapa? Banyak sekali ilmu yang saya dapat di dalam melalui pasien-pasien yang saya ruqyah. Banyak yang membuat pikiran saya itu semakin terupgrade. Cara berpikir saya lebih dewasa karena terlalu sering menghadapi masalah-masalah di lapangan. Ya, sehingga dari itu saya pelajari, oh orang ini seperti ini. Dan bisa saja hal ini akan terjadi kehidupanku setelahnya atau ke depannya. Sehingga saya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang seperti ini. Dan kita kasih solusi. Ya, seperti itu. Sejak kapan Ustaz menggeluti dunia ruqyah ini? Pertama, kalau kenal ruqyah mungkin sekitar 2015 ya, 2016. Kalau dari teman-teman itu mungkin saya masih pemula lah. 2016 saya kenal, praktek itu 2017. Praktek 2017 terjun di lapangan, dakwah awalnya gitu. Masih canggung, masih ini. Jadi dulu waktu ruqyahnya datang, ada mau ruqyah langsung ruqyah saja. Seharusnya dulu kita sharing dulu, diagnosa dulu. Kalau ada masalahnya kita uraikan masalahnya, lalu masuk ke tahap ruqyah. Dulu tidak langsung ruqyah. Apa aja masalah gini? Oh ya, saya bacakan. Tuh harus membaca ruqyah di awal-awal. Tapi alhamdulillah kan proses kata salah satu guru saya bahwa setiap satu marki itu adalah pasien kita. Di situ ada ilmu yang bermanfaat untuk peruqyah. Maka jangan hindari setiap ada panggilan. Kalau tidak sibuk, langsung datangi. Karena kenapa? Di situ ada ilmu. Seperti itu. Dan itu salah satu ruh yang membuat saya semangat untuk meruqyah. Kadang kan Ustaz kalau belajar ruqyah ini kan kayak ibarat kata itu ya orang yang punya mental baja gitu Ustaz. Ya. Karena kan ada juga yang takut Ustaz menghadapi yang begitu. Emang Ustaz nggak takut gitu Ustaz pas pertama kali geluti begitu? Ya, pertama saya memang dari dulu suka yang horor-horor. Horor-horor. Yang kedua memang walaupun antum tidak jadi peruqyah, saya tidak jadi peruqyah, tapi ini sudah janji yang iblis ikrarkan kepada Allah untuk mengganggu semua anak cucu Adam. Jadi walaupun antum tidak meruqyah, antum tetap dapat serangan. Yang namanya musuh dimanapun dapat kesempatan akan membantai lawannya. Nah, beda kalau kayak VS Indonesia VS Malaysia. Nah, kalau dia posisinya seperti ini, seperti lawan, maka dia nantinya bertanding cuma di lapangan saja. Di luar lapangan dia akan berpelukan. Begitu pula dengan setan. Kalau kita jadikan sebagai lawan, maka nanti di waktu-waktu tertentu saja kita jadikan dia sebagai lawan, yaitu pada saat bulan Ramadan. Tapi di luar dari itu rangkulan lagi, bersahabat lagi. Tapi kalau kita azamkan bahwa setan itu adalah musuh, dimanapun tidak boleh ada peluang setan ini terhadap saya. Bahkan harus saya selisihi semua perbuatan setan. Mulai dari cara makannya setan, mulai cara adabnya setan, cara bicaranya setan, bahkan sifatnya setan itu tidak boleh kita adopsi. Termasuk adalah sifat sombong yang pertama kali yang kena iblis. Yang paling berat Ustaz selama meruqyah itu yang seperti apa Ustaz modelnya pas meruqyah? Artinya pasiennya Ustaz. Ya, sebenarnya ya namanya masalah, karena kita ini sebenarnya kayak bengkel, motor rusak kita disuruh perbaikin. Tapi sebenarnya yang paling rumit itu yang terakhir saya dapat adalah pertama kasus rumah tangga yang mau bercerai, yang kedua kasus sihir. Nah, kasus sihir ini tapi panjang nggak apa-apa ya? Boleh Ustaz.
Masya Allah, ini kasus sihir ini saya pertama kali temukan. Kita sering dapat yang namanya kasus sihir, tapi kali ini luar biasa sekali, Masya Allah. Dan itu juga melatih mental saya, karena di situ ada dua setan yang bekerja sama, setan dari manusia dan setan dari bangsa jin. Jadi saya dapat pasien itu dari teman, yang dimana teman ini katanya waktu di kampungnya, tidak apa-apa sebut nama kampungnya, Boleh, silakan. di Pinrang. Dia itu meruqyah ini akhwat, dia ruqyah ini akhwat. Setelah diruqyah dia pekerjakan, tapi ini akhwat adalah mantan dari kelompok perdukunan. Ya, sampai-sampai dia terlibat dengan hacker. Bahkan saya di hacker, teman saya di hacker. Nah, terutama teman saya ini yang di Pinrang. Dia itu diganggu sampai-sampai katanya jatuh di rumahnya kayak piring, gelas. Kan ini teman punya rumah makan, dia pekerjakan ini akhwat. Nah, setelah itu tinggal juga di situ, diterapi juga di situ. Dan kelompoknya ini akhwat tadi tidak terima kalau perempuan ini ada di situ. Artinya ini perempuan seolah-olah dia dari perusahaan yang besar keluar dan memegang rahasia perusahaan ini. Otomatis kalau tidak kembali dia harus mati. Nah, begitu pula keadaan ini orang pernah bergabung sama salah satu kelompok pengobatan, sehingga dia keluar karena sudah hijrah. Akhirnya dia baru rasakan efek-efek gangguan jinnya, disihir, dan semua yang terjadi sama dia. Akhirnya dari situ perempuan ini ke Makassar. Saya ketemunya di Makassar, dihubungi sama dia bahwa mau ruqyah. Teman yang kasih, ketemu dulu sama teman. Baru teman itu rekomendasikan nomorku, bilang coba minta ruqyah di sini. Teman itu peruqyah juga. Akhirnya saya ruqyah. Nah, saya aja janjian salah satu klinik, salah satu guru saya juga di Antang. Dapat apa disebut nama klinik Kolbun Salim. Ownernya adalah Ustadz Syebani Hafizahullah. Beliau adalah salah satu guru saya juga. Jadi saya ruqyah di situ, saya janjian di situ. Ayo ke sini saya ruqyah. Pada saat itu saya ruqyah, tiba-tiba dalam baru berapa kalimat bicara langsung reaksi. Tapi kan biasa, lumrah seperti itu. Yang terkejut itu tiba-tiba saya ruqyah beberapa lama, dia muntah keluar dari mulutnya itu paku. Nah, paku. Ini real ini. Artinya bukan cuma saya sendiri. Di sana ada karyawan perempuan, akhwat, sebagai adminnya. Dia saksikan itu. Bahkan saya tidak tahu apa yang keluar. Kan pada saat muntah disediakan kantong itu. Kan dia disediakan kantong. Bilang, ada paku keluar. Saya juga tidak tahu lah. Masa saya tidak percaya? Saya bilang, biasa. Maksudnya tidak. Supaya untuk mentalnya peruqyah itu harus kuat. Karena kalau jatuh mental, bisa-bisa kita yang kesurupan nanti. Biasa. Saya ruqyah lagi sampai kalau bukan 2 kali, 3 kali dia muntah paku. Muntah paku. Di situ dia puncak-puncaknya saya mulai seriusi kasus ini. Saya masuk ke dalam. Hingga saat dari situ saya dapatkan lain daripada kasus yang lain, yaitu di mana di situ hacker ikut bekerja. Selamanya kan kalau kita tangani kasus sihir, ada objeknya, ada penyihirnya, dan ada yang suruh 3 orang. Kalau ini otomatis kalau disuruh itu harus berbayar kah? Jelasnya ada imbalan. Kalau ini tidak, dia tidak ada imbalannya. Tapi kategori mungkin tidak sebut ikhlas ya. Artinya tulus dalam menyihir orang ini. Jadi kekuatannya dia powerful, dia kerahkan semua. Jadi dia jadwal, ada yang ganggu mentalnya, bagaimana caranya agar anak ini tidak ada yang suka sama dia. Jadi semua nomor WA-nya itu di hacker, di chat, atau dibalas chatnya dengan kata-kata yang membuat orang ini tidak disuka sama temannya, termasuk saya di chat juga. Kok ada marki seperti ini, tidak sopan sekali cara chatnya. Saya bilang gitu. Pada saat saya, ternyata ini kerjaan syaitan semuanya ini. Akhirnya saya tidak pedulikan. Jadi langsung pada saat saya chat, kalau mau hubungi saya jangan di WA, langsung telepon saja. Saya bilang begitu, langsung telepon saja. Pada saat itu yang paling ngeri dan mencengangkan, jam 12 malam kita lari di Pasar Daya, tengah malam kejar ini akhwat. Kan dia tinggal di Daya,
temannya panggil kita bahwa Ustadz bisa tolong ke sini, kesurupan ini orang, bisa bantu di ruqyah. Akhirnya kita pergi ke sana, tapi tidak dikasih tahu bahwa kita akan datang. Tapi orang ini tahu bahwa kita datang. Jadi sebelum kita datang dia sudah lari duluan. Pas saya sampai, itu orang kakinya patah. Ya, tapi larinya kencang. Larinya kencang sampai ke pasar Dayak, tengah-tengah pasar Dayak. Kita kejar, waduh. Kita mau kejar ini, menjaga juga ini pemikiran masyarakat. Kita berjenggot, di sana juga bercadat. Dan sampai ada adopsi pikiran yang negatif. Akhirnya saya izin dulu sama masyarakat. Saya minta izin mau ke jenggot ini, kan lagi kesurupan. Akhirnya kita kejar di pasar itu. Pasar tengah malam jam 12. Masya Allah. Kejar di sana, setelah itu kembali dapat kembali lagi diruqyah lagi di situ, sama kasusnya. Efeknya akhirnya kita pulang. Setelah pulang kabur lagi jam 2 malam. Tapi pada saat kita pulang kita suruh kita simpan 2 situ orang yang bisa jaga, karena besok kita akan lagi namanya besok kita akan bawa dia ke tahfiz untuk di rehabilitasi. Artinya untuk karena orang ini harus mendukung lingkungannya. Seperti ya, singkat cerita, ujung-ujungnya dia pulang kembali ke kampung. Sampai sekarang ini Ustaz. Ya sampai sekarang alhamdulillah udah tenang, baik-baik, anunya pelajarannya psikisnya. Ya, karena gangguan jin juga itu biasa berkaitan dengan kejiwaannya seseorang. Nanti kejiwaan seseorang. Tapi pernah nggak sih Ustaz pas ngeruqyah begitu gak berhasil Ustaz? Begitu maksudnya ketika mau ruqyah tidak ada reaksi apapun. Nah, kemudian di lain waktu berulah kembali Ustaz. Wah, sering terjadi hal demikian. Iya, kalau kami sebenarnya di awal-awalnya pemikirannya seperti itu, bahwa kalau reaksi ini berhasil ruqyah. Tapi sebenarnya itu di awal bahwa tolak ukur keberhasilan ruqyah kita itu bukan di reaksinya. Yang namanya ruqyah, insya Allah jika terpenuhi syarat-syaratnya, niatnya ikhlas, insya Allah berhasil. Tapi ada yang memberikan efek, ada yang tidak. Bahkan lebih bahaya kalau kita meruqyah juga, kalau kita tidak jaga hati ketika meruqyah kesurupan, itu bisa kena talbis keruqyahnya. Saya hebat, wah ruqyah saya berhasil. Padahal semua ini kan ada di izin Allah. Tidak ada, kita ini hanya wasilah untuk dia memberikan skill kita. Selebihnya bukan urusannya kita. Mau sembuh tidak, bukan urusannya kita. Jadi kalau bilang ada yang diruqyah yang tidak ada reaksinya, ada. Tapi banyak masalahnya. Tapi melihat sekarang Ustaz, kalau ngomongin masalah ruqyah, kadang ada juga yang mau ruqyah tapi seolah-olah itu bukan dari ayat suci Al-Quran Ustaz ya. Bisa kita katakan itu hanya berkedok Islam begitu. Bahkan banyak yang mengatakan bisa nangkap jin sampai masuk ke dalam botol. Bagaimana Ustaz itu? Mengenai hal demikian. Banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Itu pertama, salah satunya adalah melakukan tajribah atau eksperimen. Kan dalam pengobatan itu tidak masalah melakukan eksperimen atau tajribah. Dia jadikan tolak ukur keberhasilan ruqyahnya di situ. Seumpama kayak tadi, masukkan jin ke dalam botol. Kan begini saja, antum kalau mau tangkap lalat, masukkan ke dalam botol, bagaimana cara? Kan harus lihat objeknya tuh. Sedangkan dalam Al-Quran jelas sekali di mana syaitan itu melihat kalian dari tempat yang dia tidak lihat. Kan ini sudah jelas dalilnya bahwa kita tidak bisa melihat yang namanya jin. Terus bagaimana cara mengkonfirmasi bahwa dalam botol itu ada jin? Kan tidak ada alat bisa memverifikasi bahwa di dalam botol ini ada jin. Kalau dia tidak lihat, otomatis tuh kalau dia tidak bohong ya membodoh-bodoh. Ya. Itu hasil dari eksperimen dan itu banyak terjadi dan ada hasilnya. Artinya ada reaksinya. Dan disitulah tipu daya syaitan, bagaimana caranya menggelincirkan seorang peruqyah. Kalau tujuannya atau tolak ukur keberhasilan ruqyah itu dari reaksinya, itulah tadi melakukan tajribah, eksperimen, akan dia ulangi kembali. Yang kedua, ada dari sahabat yang sebenarnya banyak peruqyah, sebagian peruqyah tidak kerjakan sehingga terjatuh dalam tajribah seperti tadi. Sahabat itu pernah meruqyah orang dari kepala suku,
tanpa memberitahukan Rasulullah terdahulu. Artinya dia kerjakan dulu, baru dia tanya Rasulullah. Artinya dia lakukan eksperimen, baru dia tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, begini saya lakukan tadi. Artinya dia mengkonfirmasi tajribahnya. Nah, di sini banyak perukia melakukan tajribah tapi tidak melakukan konfirmasi bahwa saya lakukan tadi ini, memasukkan botol ke dalam maksudnya jin ke dalam botol. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Bagaimana pendapatnya guru? Tidak, dia tidak pernah lakukan hal itu. Akhirnya dia jalan sendiri dan tetap menganggap bahwa ini benar, padahal tidak ada alat yang bisa mengkonfirmasi. Kan kaidah dalam ruqyah adalah jika sesuatu yang bukan hissiyah maka harus ada dalil syariah. Sedangkan dalil syariah ini adalah ranahnya para ulama. Sehingga dalam menentukan hal seperti itu kita butuh namanya meraji atau butuh yang namanya referensi. Apa yang membuat Anda yakin atau benar bahwa hal ini betul ada di dalam, apa referensinya? Tinggal sampaikan saja. Kalau ada kan kita bisa amalkan kalau yang betul. Tapi kan tidak ada sama sekali. Artinya hanya namanya semacam hebat-hebatan atau hanya termakan dari talbis, hipu dayanya shit. Tapi Ustaz, sebenarnya hal yang demikian pernah disampaikan oleh Ustadz kami, Ustadz, di kampus ya. Nah, nggak perlu sebut namanya Ustadz. Dan bahkan katanya dia mengajar di kampus lain. Kemudian ada dari mahasiswanya tidak percaya tentang adanya jin. Kemudian Ustadz ini ya yang menunjukkan kepada kami kalau mahasiswa ini tidak percaya dengan adanya jin, dia tangkap jinnya Ustadz. Kemudian katanya disuruh buka tangannya, kemudian ditaruh di telapak tangan, kemudian ditutup. Apa yang dia rasakan berat Ustadz. Bagaimana hal yang demikian ini Ustadz? Iya, kalau dalam kajian jadi begini. Jadi peruqyah itu berpeluang besar membodohi masyarakat atau membodohi markinya. Seumpama dia antum tidak ada gangguan jin, pergi konsultasi sama saya, banyak masalahnya. Sebenarnya masalah dia membuat antum gelisah dan lalai. Tapi antum bisa kesurupan. Tapi antum tidak gangguan jin. Sebagaimana yang terjadi dengan hipnotis. Dan itu peruqyah bisa lakukan. Hanya kan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan termasuk dosa besar ketika dia lakukan hal itu kepada markian. Artinya jika kita mau melakukan hal itu tanpa didasari iman, bisa kita kerjakan. Bahkan pernah antum lihat orang yang dimotivasi, rasakan jeruk di tanganmu, iris, lalu minum. Ia teteskan di dalam abu keras kecut, dia rasa iya kecut. Apa dia terbawa oleh sugestian tadi. Sugestian tadi. Dan insyaallah pembahasan hipnotis nanti ini tidak bahas. Tidak pernah ada kontroversi di situ, tapi kami sebagai peruqyah menganggap bahwa hipnotis ya luar biasa. Yang kalau ngebahas ruqyah kadang bikin merinding sedikit nih. Apalagi kalau melihat yang saat ini yang lagi viral kadang yang di media sosial ada namanya Ustadz Faizar ya, yang ahli ruqyah memang dan sampai diundang-undang dan mendapati sampai Al-Quran ini terbakar. Ustadz, apakah sekejam itu jin Ustadz sampai memberikan efek yang seperti itu? Kami itu di komunitas ruqyah ada beberapa orang yang hijrah dari tukang hipnotis yang levelnya sudah tinggi, ada mantan dukun yang levelnya sampai tinggi, yang tulis raja-raja itu, jimat itu. Ada teman kami daerah Jawa seperti itu, mantan seperti itu, hijrah masuk ke ruqyah. Dan ada lagi satu mantan penyihir, dia hijrah ke ruqyah. Akhirnya membongkar semua kedok perdukunan. Akhirnya dia tanyakan bahwa, dan memang seperti itu, jika orang mau menyihir atau mengganggu targetnya, memang harus dikacaukan atau dirusak psikisnya untuk menakut-nakuti dia. Kenapa? Dengan takutnya nanti itu jatuh mentalnya otomatis rusak atau jepung. Di situ nanti mulai bekerja sihirnya. Di awal belum, masih di target dulu bahwa ini target sihirnya. Sebelum sihir ini masuk, ada tahap-tahapan yang harus dia kerjakan. Salah satunya adalah menakut-nakuti seperti itu. Masalah membakar dan lain-lain itu kan pembahasan tentang kemampuan jin. Dan itu bisa dia, kemampuan jin bisa. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa betul itu jin yang membakar kan kita butuh dulu pembuktian atau butuh hal-hal yang mendukung fonisnya kita. Ya. Dan
pada saat itu saya ikut di bahwa Ustaz Faisal tetap pasang CCTV dan lihat juga tidak ada. Nah, otomatis ya hal ini terjadi masalah gaib. Nah, masalah gaib. Bicara masalah gaib ya itu tadi harus ada rujukan bahwa betul jin bisa melakukan itu. Ustaz, ngomongin masalah jin tadi itu, kalau di ruqyah kadang ada juga yang pernah pengalaman ngeruqyah tapi jinnya ndak melakukan reaksi apa-apa. Ya maksudnya ketawa-ketawa si pasien ya kan, kayak kesurupan begitu, pas di ruqyah biasa-biasa saja si ini pasiennya. Katanya sih bener nggak sih itu kayak ada jin yang tuli begitu sampai kita bacakan ayat suci Al-Quran ndak masuk ke jiwanya itu, Ustaz? Belum pernah dapat hal seperti itu, tapi kalau beberapa teman mungkin ada yang dapat masalah seperti itu. Hanya untuk mengkonfirmasi jin itu tuli atau bagaimana, ya sudah tadi perkara gaib. Perkara gaib. Kalau mau membenarkan ya katakan ujukannya kesenangan. Tapi masalah kemampuan ya kemampuan jin itu sama dengan kita, bahkan dia bisa memindahkan level bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Kemampuannya baik kalau hal-hal seperti itu, kalau tipu daya bahwa dia tuh begini kan itu bisa saja terjadi. Bagaimana setan ini membuat perukiannya ini bingung dengan keadaan pasiennya. Kan begini, apapun dia katakan, apapun reaksinya ketika dia ruqyah itu tidak boleh dipercaya. Tidak boleh kita jadikan sebagai rujukan, apalagi dijadikan rujukan. Nah, kalau ada itu dia tidak usah percaya apapun dia katakan jin pada saat diruqyah. Ya, apapun. Kalau kita bertanya sesuatu kepada dia sebagai penegakan diagnosa, boleh saja, tapi jangan terlalu banyak Berinteraksi. dialog. Jadi Ustaz, luar biasa mengenai ilmu ruqyah ini ya Ustaz ya. Kadang kami juga mendapati ada yang meruqyah jarak jauh begitu Ustaz. Ya hanya dibacakan seperti itu, memang jalannya memang sudah seperti itu Ustaz. Kalau jarak jauh ini lewat telepon, betul. Ya, kalau hukum sebenarnya dalam ruqyah, kan ruqyah sebenarnya itu ruqyahnya itu sudah baku. Hanya dalam bab pengobatannya itu banyak eksperimen atau tajribah, sehingga masuk kepada tajribiyah. Ruqyahnya sebenarnya sudah baku, yaitu masuk pada talqifiyah. Kalau masalah ruqyah jarak jauh tadi, memang ada beberapa yang membolehkan ketika dalam keadaan darurat. Tapi kalau saya pribadi ada hal-hal seperti itu, saya carikan dulu peruqyah yang lain. Saya carikan dulu solusi, ketika tidak ada baru bisa kita lakukan. Tapi ruqyahnya lewat video call kelihatan, dan harus syaratnya ada orang di sampingnya. Harus ada orang yang bisa mendampingi. Itu pun harus menjadi jurus terakhir. Iya. Kalau masih ada solusinya, lakukan ruqyah secara trans. Kalau penjelasan saya baru itu bukan bagian dari Luar biasa Ustaz, masih mengulas masalah ruqyah ini. Di depan kita ada madu ruqyah ini Ustaz. Iya, ini salah satu bisnis Ustaz, atau bagaimana Ustaz, boleh dijelasin mengenai madu ruqyah ini Ustaz? Ya, madu ruqyah ini awalnya pertama pada saat sering meruqyah, banyak pasien yang minta diruqyahkan madunya. Kan coba banyak, ada sekitar satu pasien minta ruqyah satu botol. Berapa waktu yang habis dalam menentukan juga jenis madunya, keahlian madunya. Terkadang juga dia tidak tahu bagaimana cara menentukan madu murni ini. Bahkan kemarin saya pergi terapi di sana di daerah Tamangapa, ada orang stroke dikasih madu oplosan. Sebelum Anda usah minum madunya ini, saya tidak kasih tahu bahwa saya pinjam madu supaya tidak terlalu kentar bahwa kita sedang menjatuhkan, atau memang tidak boleh sebenarnya. Ya. Jadi saya kasih nomor teman, beli di sini, ini pinjam madu, jangan minum ini, jangan minum madunya ini. Nah, jadi madu ini sebenarnya saya buat untuk penunjang sebagai wasilah teman-teman ikhtiar dalam penyempurnaan pengobatannya. Karena ada penyakit biasa, ada penyakit deru, ada penyakit di jiwa. Nah, ini insya Allah dia fokusnya kepada jasad seseorang. Oke. Ini Ustaz buka usaha begini Ustaz semenjak mengenal ruqyah atau bagaimana Ustaz? Ya, awal di kenal ruqyah itu kalau sebelumnya saya memang jual madu. Sebelum ruqyah salah satu ustaz saya juga saya jual madunya. Tapi setelah masuk ruqyah, saya pakai brand ini, saya ganti dengan brand ini. Karena kenapa? Itu tadi salah satu alasan bahwa
kalau kita mau ukia satu persatu herbalnya, apa namanya, banyak waktu yang terbuang, banyak energi yang terkuras. Akhirnya saya tentukan madunya, dan insya Allah harganya juga sama dengan pasaran yang lain. Tidak, artinya value rupiahnya tidak mempengaruhi. Jadi harganya tetap sama, kualitasnya insya Allah kemurniannya bisa kita jalan. Jadi madu ini saya juga belajar mengilmui tentang apa yang saya dagangkan, termasuk madunya. Madunya ini saya ada komunitas, salah satu komunitas madu tergabung di dalamnya di Indonesia ini. Salah satu, boleh sebut nama? Boleh. Inspirator Lebah Madu Indonesia. Saya bergabung di sana karena di sana tempat edukasi memperjuangkan yang namanya kemurnian madu Indonesia, menghindari yang namanya madu SOS, sintesis, oplosan, dan sirupan. Sintesis itu adalah tidak ada unsur madunya tapi menyerupai madu. Oplosan ada unsur madu tapi dicampur dengan bahan lain, entah herbal atau lain. Jelasnya ketika tercampur maka dia disebut oplosan. Ketiga adalah madu sirupan. Madu sirupan adalah madu yang mana disirupi atau diternak tapi makanannya itu adalah pakan, gula. Nanti keluar madu dari perut lebah, tetap telur dari perut lebah tapi menyelisih fitrahnya. Madu itu lebah itu sendiri karena kita semakan gula. Dari situ yang itu sebenarnya tidak boleh dijual, tapi banyak beredar di masyarakat. Madu sirup. Terus bagaimana kalau membedakan yang asli begitu sama yang palsu begitu? Kalau saya pribadi pakai standar. Standar pertama, cek dulu asal usulnya, mana beli, daerahnya di mana, panennya, dan sama siapa. Selama saya ini jalur pembelian saya itu melalui itu tadi, komunitas tadi itu, supaya tidak terputus, terawasi, dan gampang juga kalau ada kecurangan di dalam gampang didapat, artinya gampang terselesaikan. Kita berkelompok di situ. Kedua adalah kita pakai uji aroma sama uji cap lidah. Aroma dan cap lidah ini mempengaruhi juga pengetahuan seseorang tentang lebah madu ini. Pertama dia untuk mengetahui rasanya, harus dia tahu juga jenis madu apa ini. Pertama jenis lebahnya dulu. Jenis lebahnya ada namanya jenis Mellifera, Apis dorsata, Trigona. Harus kita kan tahu dari semua itu. Setelah tahu jenis lebahnya, baru masuk kepada nektar apa, di mana ini dipanen. Seumpama dia di Malino, di daerah apa namanya, pohon kapok namanya itu, randu. Otomatis nanti rasa dan aromanya khas randu. Semuanya bisa. Makanya harus ditanya dulu madu apa ini madunya. Kalau dia sudah ada yang tawarkan madu jenis madu apa ini, tidak tahu. Sudah bagaimana caranya mau kita buktikan? Jadi berbeda, setiap madu berbeda aroma, tekstur, sama rasanya. Karena apa? Mempengaruhi itu tadi, tempat ambilnya, tempat di mana lebah menghisap nektar. Berarti kalau Ustadz ini semua madu diproduksi, Ustadz? Iya, Seluruh jenisnya? Iya, hanya saya lupa bawa. Dorsata sama ini apalagi namanya madu jenis Apis mellifera. Jadi kemarin itu ada musyawarah teman-teman, langsung bertemu semua petani se-Indonesia di Sumatera bahwa semua jenis mellifera, jadi madunya itu jenis mellifera, nektarnya Acacia carpa. Semua jenis madu dihasilkan dari mellifera itu potensi disirupi, potensi untuk kena sirup. Kecuali satu yang potensinya kecil, yaitu Acacia carpa. Karena kenapa? Karena vegetasinya atau tempatnya itu memadai, luas sekali di Sumatera sana. Karena kenapa? Di sana ada perusahaan kertas menanam pohon akasia untuk dijadikan bahan baku. Di situ para petani memanfaatkan itu untuk beternak di sana. Akasia carpa. Adapun yang lain, maka dari saya bilang tadi harus jelas sangatnya dan harus pahami madunya. Berarti tidak boleh asal beli madu ya? Iya. Pertama, pelaku SOS itu menargetkan ikhwah dan ustaz. Karena kenapa? Di sana ada nilai kepercayaan. Orang tidak usah terlalu menjelaskan karena masa antum mau tipu saya. Gitu. Tapi ternyata antum jadi tipu. Jadi targetnya dia itu adalah ikhwah dan ustaz. Karena kenapa? Di situ ada kepercayaan.
dan juga biasanya tidak 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 neko-neko dia, modal kepercayaannya itu tinggi. Nah, padahal saya itu pakai ini madu, pokoknya kalau ada yang tawari di luar dari itu, saya anggap madunya palsu, datangkan bukti supaya saya bisa mengakui bahwa madu ini asli. Jadi saya balik berburuk sangka dulu, nah, baru datang bukti, kelar buktinya baru saya berbaik sangka. Ya tenang, dan itu kan yang namanya, karena bahaya sekali juga. Banyak di luar sana yang beredar madu-madu. Padahal kita ketahui bersama ini madu ya sebagai obat yang sangat dianjurkan dalam agama Islam ya Ustaz ya. Al-Quran. Ya, jangan sampai salah pilih madu, bukannya sehat malah jadi penyakit Ustaz. Ada itu harus review. Nggak mesti beli di saya, tapi silakan cari di tempat lain. Harus teliti banyak dulu jenisnya, nektarnya. Jadi jenis nektar itu mempengaruhi nanti rasa. Kan dua tadi itu, asal usul, cap lidah, cap aroma. Ketika masih meragukan dan untuk membuktikan, baru masuk ke jilet. Tapi kita jarang pakai jilet terlalu berbayar di sana. Itu cukup seperti tadi satu buah. Kecuali kalau ada yang mau dibuktikan meragukan, baru kita gitu. Tapi kalau sekedar untuk kita, ketika ada keraguan sampai di poin kedua, anda usah cari amal saja, anda usah gitu. Daripada di belakang malah Sekarang saya kan gini banyak sekali Ustaz, target pemasaran Ustaz kemana saja nih Ustaz? Kalau saya sendiri madunya, alhamdulillah. Kalau saya masalah banyaknya penjual madu, saya tidak anggap sebagai saingan, karena masing-masing ada rezekinya. Bahkan salah satu agen saya suplaikan madu, jual madu, bikin brand sendiri. Iya, karena kenapa ya, rezeki kita sudah Allah takar. Nah, Allah sudah tentukan, tinggal bagaimana cara ikhtiar kita untuk mendapatkan semua itu. Masalah target pemasarannya itu memang rata-rata sesuai namanya sini, madu Ahmad. Warnanya favorit keluarga. Rata-rata itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kenapa? Karena ibu rumah tangga adalah pemegang bendahara yang Kasta tertinggi ya dalam keluarga. otomatis kalau suaminya yang mau beli madu, biasa isi sama ada uang situ beli. Kedua, tingkat perhatian terhadap keluarga itu adalah seorang ibu. Dia sangat perhatian terhadap bapak, suaminya, anaknya. Saya diperhatikan masalah kesehatannya dan lain-lain. Jadi target kita adalah ibu-ibu. Jadi banyak konsumsi juga bapak-bapak. Ya Ustaz, kalau ngomongin masalah rezeki memang benar ya. Nah, sudah ada yang ngatur gitu Ustaz. Ya untuk mempermudah rezeki Ustaz, boleh di-spill alamat Ustaz dari sahabat Nuansa Podcast kan bisa untuk berkunjung pada Ustaz. Ya alhamdulillah, kalau mau cari bisa cari di agen-agen. Saya tinggal di Antam, Perumnas Antam Blok 7, Jalan Manggala Dalam 6, ada di sini. Untuk memudahkan itu, alhamdulillah agen saya sudah tersebar di, khususnya di Makassar sudah banyak. Salah satunya juga ada dari Mahat Anjir ini, beberapa ikhwah ada juga jual di Shopee. Jadi saya itu tidak jualan di Shopee, di pasar-pasar online. Karena kenapa, sudah ada agen di situ. Yang untuk mendapatkannya insyaallah mudah, bisa di Shopee, bisa cari namanya agen-agen terdekat. Oke. Kalau media sosial Ustaz ada? Di sosial Madu Ruqyah Ahmad. FB-nya Madu Ruqyah Ahmad. Nah, di situ FB untuk madu ini. Iya, jadi mempermudah ya Ustaz ya. Buat sahabat Nuansa Podcast ya, siapa tahu ada yang mau beli, ada banyak, ada varian yang mungkin ukurannya kecil, ada yang sedang juga Ustaz ya. Ini yang paling besar Ustaz. Iya. Oke. Ya, sekira ini Ustaz, mungkin kalau ngomongin masalah ruqyah sampai ke madu-madunya ini. Ya, jadi memang udah ada cara tersendiri untuk menyikapi ruqyah itu sendiri kepada pasien yang terkena gangguan dari jin, kemudian diperkuat dengan obat yang sekiranya sudah dianjurkan dalam agama Islam. Jadi mungkin sangat luar biasa pembahasan kita Ustaz di kesempatan kali. Mungkin untuk terakhir kalinya boleh memberikan closing statement Ustaz sebagai penutup, dipersilakan. Apa ya? Begini, untuk banyak mungkin masalah, saya mengutip dari perkataan salah satu orang tua kita terhadap kita, bahwa jika kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin bahagia, jangan urus urusannya orang lain, termasuk juga saya sendiri, atau bahkan termasuk juga urusannya Allah. Jangan banyak orang di luar sana gelisah
Kenapa? Terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain. Sampai dia juga urusi urusannya Allah. Karena rezeki, masalah sembuh, ini kan semua urusannya Allah. Urusan kita adalah ikhtiar saja. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih alhamdulillah juga. Karena kenapa? Takdir Allah itu lebih baik dan dia lebih tahu keadaannya kita. Terkadang kita terlalu sibuk terlalu sibuk dengan urusan orang lain sehingga kita lupa yang namanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Karena kenapa? Kita terlalu fokus mengikuti orang lain. Si fulan begini, si fulan begini, dia tidak ingat dirinya berapa banyak nikmat yang Allah berikan sama dia. Dia sehat, 4 kakinya masih bisa dua kakinya, 2 tangannya masih berfungsi, bisa digunakan matanya dan lain-lain. Tapi dia lupa bersyukur. Karena kenapa? Terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Itu pertama. Kedua adalah fokus untuk masa depan. Ya, banyak orang di luar sana dia sudah target masa depan saya begini, nanti mau jadi begini, jadi begini. Ternyata dia persiapkan dari sekarang. Belajar ini agar apa? Agar bisa tercapai masa depan. Padahal masa depan yang pasti terjadi adalah kematian. Nah, dan ini adalah yang harus kita persiapkan. Kalau yang tadi kita persiapkan belum tentu tidak ada jaminan bisa kita bisa sampai ke tujuan kita tadi. Tapi kalau kematian sudah pasti terjadi. Dan itu fokus untuk masa depan kita yang sebenarnya adalah kematian. Yang ketiga, terakhir, tahu diri, introspeksi dengan diri atau muhasabah diri. Kita harus tahu diri bahwa kita di dunia ini cuma numpang, difasilitasi, dikasih kehidupan, makanan, minuman. Seharusnya kita tahu diri, memberikan semua hak-haknya Allah. Introspeksi diri, lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Tahu diri, harus kita tahu bahwa ini yang harus saya kerjakan di tempat ini sesuatu sebagaimana Allah tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Harus introspeksi diri, tahu diri. Sebagaimana kalau kita tinggal rumahnya orang, tahu diri harus apa yang mau dikerja. Begitu pula kita ini cuma numpang di sini, harus tahu diri. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas kesempatan, waktu, ilmu dan juga waktu di kesempatan kali ini untuk saling berbagi, apalagi ngomongin masalah hal yang sensitif di masyarakat ini Ustaz ya, yang sudah kiranya sudah tidak asing lagi, mulai dari ruqyah dan sampai salah satu hal obat ya yang dianjurkan dalam agama Islam, yakni tentang madu. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa diberikan pada kesempatan kali ini ya. Kita rasa ilmu ini adalah daging semua ya. Ya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.